Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Zai UU. Baik, saudara-saudara. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yang dari dulu, mulai saya kecil, mulai dari kakek saya, mulai dari atok saya, sampai saya sekarang, itu selalu digaungkan yang bernama Imam Mahdi. Ya, siapa sebenarnya Imam Mahdi itu? Kenapa dari dahulu ada perkataan nanti akan datang Imam Mahdi. Bahkan sebentar lagi Imam Mahdi akan datang. Imam Mahdi itu akan menjadi juru penyelamat, bla 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 bla. Tetapi dari zaman kakek saya, nenek saya, sampai saya sekarang ini belum juga ketemu yang katanya Imam Mahdi akan datang. Pembahasan tentang Imam Mahdi itu sampai sekarang terus bergulir. Sebenarnya siapa sih Imam Mahdi itu? Ya, apa sih Imam Mahdi itu sesungguhnya? Dan bagaimana sebenarnya yang dikatakan Imam Mahdi atau Al-Mahdi itu? Baik, hari ini kita akan membahas persoalan tentang Imam Mahdi yang sangat mendalam oleh Bang Hadi. Apa sebenarnya Al-Mahdi? Kalau Al-Mahdi mengikut daripada paham siapa yang mengenal Allah, siapa yang mengenal Rasul, siapa yang memahami Al-Quran, itu tidak satu orang yang tahu Tuhan, itu semua tahu. Karena itu kewajiban. Yang tahu akan Al-Quran itu semua kewajiban. Hak itu. Mengenal Allah itu untuk kepada semua yang mengaku Islam. Berarti semuanya Al-Mahdi. Kewajiban seluruh umat Islam ini mengakui Rasul, mengetahui Rasul, memahami Rasul. Jadi kalau semua umat Islam ini sebagai Al-Mahdi, kalau paham seperti itu, ini menjatuhkan akidah, menggugurkan akidah. Gugur akidah kita. Kalau cuma alasannya Al-Mahdi itu siapa yang mengenal Allah. Mengenal Allah ini wajib hukumnya. Mengenal Allah ini wajib. Lah kalau dikatakan siapa Al-Mahdi itu adalah orang yang mengenal Tuhannya, orang yang mengenal Allah, ini hukumnya wajib. Berarti semua orang Islam itu Al-Mahdi, begitu. Kacau dunia ini. Baik, ada yang menarik di sini yang dibahas oleh Bang Hadi. Kalaulah Al-Mahdi itu yang dikatakan Al-Mahdi itu hanya yang mengenal Allah, saya rasa banyak yang sekarang yang mengenal Allah. Berarti Al-Mahdi itu banyak. Kan nggak mungkin kan? Sementara menurut hikayatnya, dia itu tidak seperti itu. Ya, mari kita dengar lagi ya. Oke? Mengenal Allah itu awaludin ma'rifatullah. Mengenal Allah itu fardu ain. Jadi kalau Al-Mahdi itu bisa sebanyak itu, Al-Mahdi itu satu orangnya. Adam itu satu, Rasul itu satu, Nabi itu satu. Yang banyak itu namanya, ajarannya semua sama, menuju kepada Allah. Tidak ada Nabi yang membawa kesyirikan. Nabi membawa semua ajaran tauhid. Semua Nabi membawa ajaran tauhid, mentauhidkan Allah. Nah, menarik lagi nih, ya. Kata Bang Hadi, Nabi itu satu, Al-Mahdi itu satu, ya kan? Semua para Nabi membawa ajaran tauhid. Ah, ini masuk akal juga nih, ya. Menurut zamannya masing-masing. Nah, ini nampaknya sesuatu hal yang luar biasa nih. Ya, bisa jadi yang namanya saja yang membedakan, tetapi
semua para nabi dengan datang yang berbeda-beda, jangan-jangan dia benar-benar memang satu, itu juga cuma berbeda di zamannya, dan semua membawa ajaran-ajaran tauhid, yaitu dari Allah. Ya, ini kita lanjutin lagi ya, kita simak lagi. Al-Mahdi tidak mengajarkan tauhid lagi. Al-Mahdi itu membawa kebenaran, membawa yang hak, menghancurkan yang batal, menghancurkan yang batil. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana zahuqa. Surat Al-Isra ayat 80, surat 81. Itu tugas Al-Mahdi. Dia tidak mengajarkan akidah, dia tidak mengajarkan tauhid, dia tidak menyampaikan Al-Qur'an, tidak. Al-Mahdi tidak menyampaikan Al-Quran, tidak membahas Al-Quran, tidak mengajarkan makna tafsir Al-Quran, tidak. Jadi apa yang dimaksud yang kamu jumpai itu seseorang hamba Allah, yang kamu jumpai itu yang mengatakan Al-Mahdi itu adalah orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Rasul, Allah, orang yang mengenal atau yang mengetahui tafsir makna Al-Quran. Itu wajib bagi orang Islam. Wajib itu, fardu ain. Tidaklah kau seorang Islam, tidaklah kau sebagai Islam apabila kau tidak mengenal Tuhanmu. Apalagi tidak mengenal Rasul, tidak mengenal Al-Quran. Jadi gugur, alasan yang pertama itu gugur. Jadi kalau semuanya Al-Mahdi apa jadinya? Jadi analisa kita ke situ perginya. Ya, satu hal lagi, tanda kunci dari Bang Hadi ya, yang sangat smart ya, luar biasa ya. Jadi Imam Mahdi itu datang tidak lagi membawa agama, tidak lagi mengajarkan agama. Ternyata Imam Mahdi itu datang membawa kedamaian ya, menghancurkan yang batil. Wakul jahal haq wajah kol batil innal batil kana jahuko. Itu tanda kuncinya ya, memusnahkan yang batil. Jadi Imam Mahdi itu bukan hanya untuk satu golongan ya, tapi untuk semua. Ya, penyelamat. Kalau penyelamat, kalau untuk hanya satu golongan, itu belum dikatakan penyelamat. Ya, masuk akal. Oke, kita kaji lagi ya. Oke ya. Kita simak lagi. Kamu dengar langsung dari orangnya itu? Kamu dengar langsung dari orangnya? Kesimpulan. Iya, kesimpulan. Akhirnya dia menuju ke dirinya. Nah, dia pernah nggak berikrar? Dia pernah nggak memproklamirkan bahwasanya dirinya itu adalah Al-Mahdi? Pernah nggak? Atau menukar namanya menjadi nama Al-Mahdi, atau mengganti. Pernah enggak kamu dengar? Apakah kalian pernah disuruh berbaiat kepadanya? Pernah enggak? Pernah enggak? Ya, Pernah. Nah, artinya dia sudah melanggar daripada hak-hak Al-Mahdi yang sesungguhnya. Jadi itu salah apabila dia mengkultuskan, dia mengaku, dia membuat satu pengakuan bahwasanya dirinya itu Al-Mahdi. Al-Mahdi tidak mengajarkan Al-Quran. Al-Mahdi tidak mengajarkan akidah, tidak mengajarkan mengenal Tuhan, tidak. Karena sudah jadi, barangnya sudah jadi. Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang. Karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Satu kunci lagi ya, kata Bang Hadi. Al-Mahdi itu pasti akan datang. Pasti datang. Dan dia membawa kebenaran ya. Ingat, bukan membawa ajaran baru, tapi membawa kebenaran. Ini luar biasa. Kita dengar lagi ya. Jadi sekarang ini posisi masih menunggu lah ya. Lah, di dalam Al-Quran bagaimana? Apabila datang seorang pemimpin, maka datanglah kau kepadanya walaupun kau merangkak di atas salju. Ya, dalam hadis. Apabila datang pemimpin kamu, suatu masa, apabila suatu masa nanti datang seorang pemimpin, maka datanglah kau kepadanya dan berbaiat meskipun merangkak di atas salju. Ini kan tamsil. Ini kan bahasa perumpamaan, bahasa kias.
Mungkin kau merangkak di atas salju? Sekarang sudah zaman canggih begini. Mungkin kau merangkak di atas salju? Ya walaupun sulit harus tempuh gitu. Itu maksudnya merangkak di atas salju itu kan susah. Sangat susah. Itu bahasa kiasan. Mau ngapain kau merangkak di atas salju? Ada apa? Sekarang sudah zaman canggih. Pesawat banyak, kendaraan banyak. Nggak masuk kalau kau katakan merangkak di atas salju. Itu kan bahasa kias. Al-Mahdi ini nanti munculnya di mana? Di mana nanti Al-Mahdi ini munculnya? Di kutub utara. Banyak salju memang di sana. Kalau Al-Mahdi munculnya di kutub utara, merangkak di atas salju lah kau. Tapi mungkinkah kau merangkak di atas salju? Kendaraan banyak, jet ski banyak, pesawat kabel terbang banyak. Bodohlah kau kalau mau merangkak di atas salju. Jelas hadis ini ya menyimpan suatu makna rahasia yang besar. Harus dikupas itu. Tadi kan berbagai macam, berbagai macam pendapat, berbagai macam keyakinan. Kalau keturunan Nabi, semua kita ini keturunan Nabi. Kau pun keturunan Nabi juga kau. Aku pun keturunan Nabi juga ini. Tidak Nabi Adam. Loh, enggak Nabi itu. Sekarang Nabi Muhammad itu keturunan Nabi siapa? Iya, betul. Enggak dari Nabi Muhammad, enggak dari Nabi Adam. Iya, betul, betul. Jadi kalau keturunan Nabi, Semua keturunan Nabi. iya keturunan Nabi semua kita ini. Iya. Kecuali kalau kau keturunan dari alien kah, dari mana kah, dari Sunggokong kah, atau dari keturunan antah berantah, enggak tahu lah. Jadi kalau keturunan Nabi Muhammad, semua kita ini keturunan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Adam. Kesana kan hulunya. Iya. Jelas kita ini semua berpotensi kalau keturunan Nabi. Jadi maksud keturunan Nabi itu jangan dipisah-pisahkan. Jangan kau keturunan Nabi ini, keturunan Nabi Muhammad, ahli bait, Habib ini, Habib itu. Kenapa diambil dari keturunan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad keturunan dari mana? Kalau kau katakan kau keturunan Nabi Muhammad keturunan Nabi apa? Enggak dari Nabi Adam. Nabi Muhammad ini enggak keturunan Nabi Adam. Jadi kok dipisah-pisahkan? Memangnya Nabi Muhammad langsung lahir? Bagaimana ini? Nabi Muhammad ini berayah, beribu enggak? Ya. Jadi semua keturunan Nabi. Loh, tidak ada manusia yang bukan dari anak cucu Adam. Kalau ada manusia yang tidak mengaku keturunan Nabi, itu manusia murtad. Ya, ada yang menggelitik atau lucu, tapi benar sebenarnya, ya kan? Yang dikatakan Bang Hadi ini ya. Nah, selama ini kan banyak kita dengar, wah keturunan Nabi, juriat Nabi, ya kan, Abaid, ya kan, waduh, membangga-banggakan diri ya. Nah, seolah-olah dialah keturunan salah satu keturunan Nabi. Padahal kita ini semua juga keturunan Nabi. Saya, Anda semua juga keturunan Nabi. Sama yang disampaikan oleh Bang Hadi tadi ya. Tapi keturunan Nabi Adam. Nah, itu luar biasa. Ya, semua kan berawal dari Nabi Adam. Ya kan? Luar biasa. Berarti jangan bangga. Jangan merasa besar kepala kalau Anda bilang, Anda ini keturunan Nabi, juriat segala macam. Kita semua keturunan Nabi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kan banyak yang mengaku Habib ini, Habib itu. Keturunan dari Nabi. Nabi ini keturunan Nabi apa? Adam itu tidak ada sepupunya. Adam itu nggak punya adik. Kecuali kalau Adam itu ada sepupunya, ada saudaranya, ada adiknya, ada abangnya, boleh kau berpisah di situ. Itu pun tetap juga. Kalau sepupu kan satu nenek. Sepupu nggak satu nenek? Tetap juga kau itu satu keturunan. Ada garis keturunannya. Ada susur galonya. Mengapa kau katakan kau keturunan Habib? Mengapa kau keturunan Habaib? Sehingga kau dihormati orang. Sehingga kau dikatakan orang besar. Nabi Muhammad tidak dari keturunan Nabi Adam. Tidak. Abu Jahal satu keturunan Nabi. Abu Jahal pun keturunan Nabi Adam. Abu Lahab pun keturunan Nabi Adam.
Fir'aun pun dari Nabi Adam. Ada yang sangat sangat menarik ya. Ya, lagi-lagi kita bahas tentang kebanggaan orang mengatakan dirinya, mengkultuskan dirinya keturunan Nabi ya. Nah, itu bangga kali rasanya. Padahal kan Abu Lahab ya, kemudian Abu semua itu juga keturunan Nabi ya kan. Ah, kecuali mungkin Abu Janda ya. Abu Janda juga keturunan Nabi ya kan. Jadi jangan bangga, jangan merasa besar kepala, ya, mentang-mentang Anda itu keturunan Nabi ya. Ini semua kita nih keturunan Nabi ya. Jadi ini luar biasa nih pembahasan dari Bang Adi. Kita dengarkan lagi ya. Tidak boleh begitu. Paham itu. Kalau kita mau menarik susul galur asal kejadian manusia, inilah kalau paham diri, mengkaji diri, kau tidak akan pernah berseteru, kau tidak akan pernah keji mengkeji, kau akan bersatu, kau akan kuat. Semua kau bersaudara. Semua itu saudaramu karena satu garis keturunan. Tidak ada kau itu habaib kah, ahli bait kah, tidak ada. Sama semua di mata Allah. Tidak ada kau guru, kau ustadz, kau ulama, kau kiai, kau wali pun sekalipun. Kau keturunan Nabi Adam. Sadarlah kau yang mengaku-ngaku habaib, habib. Jadi yang lain itu, yang tidak mau mengaku keturunan habaib, habib ini, nggak dari Nabi Adam itu. Kenapa? Kenapa jatuhnya ke Nabi Muhammad? Ini bukan tidak menghargai Nabi Muhammad. Bukan molok-olok Nabi. Jangan kau katakan aku ini tidak paham Nabi. Yang tidak paham itu kau. Kau katakan kau keturunan habaib. Itu kau sudah memecah belah umat. Sehingga kalau tidak keturunan Nabi, sehingga kalau tidak dari garis Nabi Muhammad, itu bukan saudara kau. Itu orang kafir. Apakah Islam itu teorinya begitu? Adakah Islam teorinya mengkeji sesama? Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini rahmatan lil alamin. Nabi rahmatan lil alamin. Semua nabi itu rahmatan lil alamin. Semua nabi. Walaupun dia keturunan Nabi Musa, walaupun dia keturunan Nabi Isa, walaupun keturunan Nabi Daud, itu semua saudaramu. Nabi Daud dari mana? Enggak dari Nabi Adam. Mana lebih tua Nabi Isa daripada Nabi Muhammad? Mana? Mana lebih tua Nabi Muhammad, Nabi Isa? Jadi kalau ada keturunan Nabi Isa, abang kau itu, kakak kau, kenapa tidak kau hormati? Jadi Kristen itu bukan musuh. Nasrani itu bukan musuh kamu. Hindu itu bukan musuh kamu. Buddha itu bukan musuh kamu. Buddha itu nabinya Nabi Musa. Hindu itu nabinya Nabi Daud. Islam itu nabinya Nabi Muhammad. Itu semua satu garis keturunan dari Nabi Adam. Kenapa berpecah-pecah? Kenapa saling menyalahkan? Kenapa saling bunuh? Sebelum ada agama ke Islam, agama Nasrani. Sebelum ada agama Nasrani, agama Majusi. Sebelum ada agama Majusi, agama Yahudi. Kenapa ada nabi sama nabi berkelahi? Ada nabi sama nabi berperang? Itu bukan nabi. Ya, kalau kita pikir ya, tidak pernah sejarahnya kita dengar bahwasanya para nabi itu saling berperang. Nggak pernah. Antara Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa tidak pernah. Ya, kenapa? Karena memang zamannya mereka berbeda. Itu satu ya. Kedua, tidak ada ajaran dari para nabi itu yang mengajarkan ketidakbaikan, intoleran, kemudian permusuhan, segala sesuatu hal yang tidak baik. Tidak ada. Kalau ada nabi yang mengajarkan itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan bukan nabi, ubi. Ini luar biasa nih Bang Adi nih ya. Ya. Jadi para nabi semua membawa kedamaian, bawa sesuatu ajaran cinta kasih ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nah, jadi mungkin barangkali yang pengikutnya saja yang membelotkan itu sampai sekarang. Jadi tidak ada ajaran para nabi yang membawa
pertengkaran, permusuhan. Itu harus dicatat ya. Kita dengar lagi nih. Ada Nabi mengajarkan mengolok-ngolok sesama umat Nabi? Ada. Nabi tidak akan berperang apabila tidak diperangi. Tidak. Nabi tidak pernah berperang sama orang Nasrani. Nabi tidak pernah berperang sama orang Majusi. Nabi tidak pernah berperang kepada Yahudi. Nabi berperang kepada setan, kepada iblis yang melekat pada orang Nasrani, Majusi dan Yahudi. Itu yang diperangi setan. Kenapa? Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Tidak pernah di dalam Al-Quran mengatakan Nasrani itu musuh kamu yang nyata. Tidak pernah di dalam Al-Quran sesungguhnya Majusi itu musuh kamu yang nyata. Tidak pernah. Yang ada itu inna syayatin adu mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tidak pernah Nasrani itu musuh kamu yang nyata. Tidak pernah. Ternyata Nabi itu tidak pernah berperang kepada Nasrani, Majusi, dan yang lain, ya. Dan adapun Nabi berperang itu kepada setan. Nah, itu, ya. Ini luar biasa nih. Anda tahu kan setan kan? Setan itu adalah sebuah implementasi dari sebuah perbuatan yang buruk, ya. Nah, itu yang sering diperangi Nabi, ya. Sesuatu hal, perbuatan atau sikap apapun namanya yang buruk itu yang sering diperangi Nabi. Jadi musuh sesungguhnya Nabi itu adalah setan, ya, setan yang nyata. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah kita jumpai mengatakan bahwasanya sesungguhnya musuh yang nyata kamu adalah orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu. Tidak ada ya. Yang ada adalah seperti disampaikan Bang Hadi tadi di ayat tadi itu bahwasanya musuh yang nyata itu adalah setan. Ya, ingat ya, setan. Oke, kita dengar lagi. Kenapa kita bergaduh? Kenapa kita keji-mengkeji, bunuh-membunuh, salah menyalahkan, sesat menyesatkan? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya di hakikat, paham kamu, paham aku. Akidah kamu, akidah aku, akidah aku. Aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Aku tidak menyembah sebagaimana yang kau sembah. Nah, terpecahkan juga ya kunci dari kedamaian antar beragama ini sebenarnya ya. Sebenarnya kunci dari perdamaian sesama agama ini supaya tidak saling berbuat ketidakbaikan, saling bermusuhan, seperti yang disampaikan Bang Hadi tadi. Ini smart Bang Hadi ini. Kuncinya adalah lakum dinukum waliyadin, yang bermakna ya keyakinanmu lah, ya kan? Keyakinanku, masing-masing menjalankan apa yang diyakini, yang dipercayai, ya kan? Agamamu untukmu, agamaku untukku, ya kan? Nah, kalau kita sudah bisa hal seperti itu dalam agama, ya saya rasa tidak ada lagi pertengkaran. Kalau mengatakan agama saya paling benar, itu boleh. Tapi bagi Anda sendiri, jangan Anda paksakan keluar orang lain atau keluar diri Anda sendiri. Karena orang lain akan menyatakan bahwasannya agamanya juga yang paling benar. Nah, jadi konsep lakum dinukum itu adalah konsep untuk mempersatukan umat agar tidak terjadi yang namanya pertengkaran, kemudian sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam beragama, toleransi beragama. Oke? Luar biasa nih, kita dengarkan lagi. Yang susah itu ditolong kepada yang baik, yang mampu menolong yang tidak mampu, yang senang menolong yang susah, berbagi, berkongsi. Inilah teori Islam. Tidak ada itu kau keturunan Nabi lah, bukan keturunan Nabi. Itu sudah memecah belah umat. Kalau yang kaya saudara kau, yang miskin musuh kau, begitu. Nabi itu berperang kepada setan. Nabi itu berperang kepada iblis. Kenapa dia perangi manusia? Kelihatannya manusia, sesungguhnya dia iblis. Sesungguhnya dia setan. Itu makanya Nabi
berperang. Makanya Nabi selalu menang. Kenapa Nabi selalu menang? Di atas kebenaran. Sesungguhnya Nabi itu kekasih Allah. Sesungguhnya Rasul itu utusan Allah. Makanya selalu menang. Setan mana pernah menang sama kekasih Allah. Tidak pernah kamu kalah apabila setan musuh kamu. Kalau manusia musuh kamu, hancur kamu. Tidak ada manusia dengan manusia berperang. Tidak boleh. Itu makanya Nabi mengatakan tidak ada lagi perang setelah ini. Tidak ada lagi perang. Tak boleh lagi perang. Habis sudah. Ya Rasulullah, bagaimana nanti di kemudian hari? Yang ada yang lebih besar lagi perang. Lebih besar dari perang Badar. Lebih besar dari perang Uhud, kata Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Perangi hawa nafsumu. Kontrol hawa nafsumu. Pelihara hawa nafsumu. Jinakkan, tundukkan hawa nafsumu ke jalan yang baik. Sesungguhnya jihad yang paling besar itu adalah mengawal nafsu, memerangi nafsu. Bukan menghilangkan nafsu, bukan membunuh nafsu. Bukan. Banyak sekarang umat Islam ini berpecah-pecah. Banyak pemimpin-pemimpin Islam ini mengajarkan perang, mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, menyalah-nyalahkan sesama umat Islam. Ya, lagi-lagi Bang Adi ini mengasih kata kunci yang luar biasa untuk perdamaian dunia, terutama perdamaian antar pemeluk agama. Ya, seperti yang dikatakan Rasul bahwasanya tidak ada lagi perperangan. Yang ada perperangan yang terbesar, yang melebihi dari perang-perang yang ada itu adalah memerangi hawa nafsumu. Nah, itu sangat luar biasa itu. Ya, perangi hawa nafsumu, ya. Itu yang sangat luar biasa, itu yang sering terjadinya pertengkaran ya antara sesama pemeluk agama, ya. Jadi saling bernafsu, saling berkeinginan, dia yang paling benar, dialah segala-galanya. Itu yang terjadi. Makanya perangi hawa nafsumu, tapi bukan dibunuh ya. Diperangi hawa nafsumu yang tidak baik itu diperangi. Apalagi sentimen terhadap sesama agama lain. Itu yang bisa mempecah belah umat. Ya, kita simak lagi. Mengatakan kami kaum habaib, kami kaum habib, kami habib ini, habib itu. Ini penipu semuanya, pendusta. Nabi tidak pernah mengkultuskan, mengkelompok-kelompokkan, memecah-mecah. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Kenapa kau yang mengaku habaib, habib ini, habib itu, memecah-mecah belah umat, mengkelompok-kelompokkan Islam, membuat satu kaum, memecahkan satu kaum. Oh, ini kita kaum habaib, ini kita kaum apa? Ahlul Bait. Ahlul Bait. Ahlul Bait ini keturunan dari mana? Adakah keturunan ahli bait? Ahli bait ini berperang kepada sesama. Ahli bait dari mana kau? Kalau kau keturunan Nabi, benar kau keturunan Nabi, akhlakmu mulia, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, sebagaimana Nabi kamu mengaku habaib. Otak kau, otak dungu. Kurang ajar. Nyuruh orang perang. Memberontak. Membuat negara di dalam negara. Mendirikan kerajaan di dalam kerajaan. Menghasut orang. Kau ingin dihormati. Kau ingin berpangkat. Ingin dikatakan kau raja. Sehingga kau katakan kau keturunan Nabi, keturunan habaib. Kenapa kita berpatokan seperti itu? Kenapa kita berpendapat seperti itu? Dangkal sekali ilmu kita. Ya, banyak kita dengar sekarang orang yang seolah-olah mengkultuskan dirinya adalah keturunan Nabi Al-Bait segala macam ya. Sebenarnya, kalau Anda merasa benar-benar keturunan Nabi, ya, Anda itu harus benar-benar bisa memiliki apa-apa yang dimiliki Nabi. Artinya apa? Sifat-sifat yang ada pada Nabi, siddiq, tabligh, amanah, patona, itu harus ada pada diri Anda. Baru Anda lah secara tidak langsung mau dikatakan atau tidak dikatakan, itulah Anda keturunan Nabi sebenarnya.
Jangan mentang-mentang Anda dikultuskan pakai jubah besar, ya kan? Kemudian kelihatan jenggotnya panjang, alim, mengaku-ngaku atau diagung-agungkan keturunan Al-Bait, tapi perilaku Anda saja tidak mencerminkan apa yang disifatkan Nabi. Malah sedikit-sedikit mengajak umat berperang, ya kan? Nah, itu luar biasa itu. Itu bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Ubi yang ada. Oke, kita jelas ya, kita dengar lagi ya. Nah, ya. Banyak sekali yang mengaku Al-Mahdi ini, Al-Mahdi itu. Semuanya kita ini Al-Mahdi. Kalau kita di dalam kebenaran. Al-Mahdi itu membawa kebenaran. Suri tauladan yang baik, contoh yang baik sebagaimana Nabi. Namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Wajahnya sama dengan wajahku. Keturunannya keturunanku. Siapa itu orangnya itu? Al-Mahdi itu pemimpin semua umat. Bukan pemimpin Islam saja. Al-Mahdi itu pemimpin semua umat. Pemimpin dunia yang membawa kebenaran. Bukan memimpin Islam saja. Itu Al-Mahdi. Dan dia tidak mengajarkan lagi Al-Quran. Dia tidak mengajarkan lagi akidah. Dia tidak mengajarkan lagi mengenal Tuhan. Tidak ada ampun lagi di situ. Tidak ada masa lagi di situ. Tidak ada waktu lagi di situ. Siapa yang mengaku Al-Mahdi, itu Al-Mahdi penipu, pendusta. Al-Mahdi tidak pernah mengatakan dirinya Al-Mahdi. Pendusta itu, penipu besar. Mengapa dia tidak pernah mengaku dirinya Al-Mahdi? Karena dialah sebenar-benar Al-Mahdi. Tidak pernah dia mengaku Al-Mahdi karena dia tidak tahu, dia sendiri juga tidak tahu bahwasanya dia itu Al-Mahdi. Allah lah sebagai pemimpinmu. Jangan kau ambil selain Allah. Jangan kau mengambil pemimpin selain Allah. Al-Mahdi bukan Tuhan. Al-Mahdi kan Tuhan kau. Hah? Sehingga banyak sekali merujuk, mengambil ayat, kau potong-potong ayat, kau ambil surat ini, surat itu, menuju ke dirimu, memahamkan orang. Kau potong ayat di sini, kau potong ayat di situ, kau ambil surat ini, kau ambil surat di situ, kau kumpulkan. Agar kau dikatakan Al-Mahdi, agar kau dikultuskan sebagai Al-Mahdi. Penipu kau, pendusta. Mengaku habaib, mengaku ahli baik, itulah penipu. Tidakkah Tuhan tahu mana yang hak, mana yang batil? Bukankah Allah sebaik-baiknya sebagai hakim? Bukankah Allah yang maha tahu? Kau Al-Mahdi pada diri keluargamu yang kecil itu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sesungguhnya laki-laki itu pemimpin kepada kaum perempuan. Kaulah Ahmadi yang kecil, Al-Mahdi yang kecil. Apabila Al-Mahdi yang kecil-kecil ini baik semuanya, maka baiklah negara ini, baiklah dunia ini. Nah, ada satu tanda kunci lagi ya mengenai pembahasan kita hari ini tentang Al-Mahdi yang disampaikan oleh Bang Adi ya. Jadi intinya Al-Mahdi itu adalah pembawa kebenaran. Nah, ternyata rupanya Al-Mahdi yang dulu-dulu yang kita tunggu-tunggu yang disampaikan nenek kakek kita, orang tua kita sampai sekarang juga kita juga belum ketemu. Ternyata intinya Al-Mahdi itu adalah pembawa kebenaran ya. Jadi siapa saja yang pembawa kebenaran, terutama pemimpin yang bisa memberi kebenaran, keadilan, kesejahteraan kepada rakyatnya ya, itulah Al-Mahdi. Al-Mahdi kecil ya, termasuk dirimu. Kalau engkau di keluargamu sebagai pemimpin, sebagai ayah yang bisa membawa kebenaran bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi istrimu, kaulah itu yang dikatakan Al-Mahdi kecil, ya. Oke? Selagi kita belum ketemu Al-Mahdi yang besar, ya. Itu yang terpenting, ya. Jadikan dirimu sebagai Al-Mahdi kecil, pembawa kebenaran, ya. Wa qul ja'al haq wajahakal batil innal batil kana jahuko. Itu yang luar biasa, itu kuncinya ya. Jadi mungkin barangkali sekarang kita berharap-harap ketemu yang seperti yang dikatakan itu ya kan, Al-Mahdi itu sebenarnya, tapi sebenarnya
yang paling terpenting, Anda bisa memposisikan diri Anda sebagai Al-Mahdi kecil untuk kebaikan keluarga, bahkan untuk kebaikan negara kalau bisa untuk dunia, ya. Ini tanda kuncinya. Ya, kita dengar sedikit lagi ya. Berapa banyak yang kita jumpai, akhirnya umat ini berpecah belah. Manusia minta disembah, manusia minta dipuji. Bukankah hanya Allah Rabbul Alamin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada yang layak dipuji, tiada yang layak disembah. Tak layak selain Rabbul Alamin. Tiada yang layak selain Rabbul Alamin, Tuhan sekalian Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian lain daripada itu tak layak kau puji. Walaupun Al-Mahdi, walaupun kau wali, walaupun kau ulama, walaupun kau ustaz, walaupun kau guru, tak boleh kau dipuji. Tak layak kau dipuji karena kau bukan Tuhan. Tiadalah yang boleh dipuji kecuali Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apabila kau sudah mengucapkan Rabbul Alamin, maka kafir jindiklah kau apabila kau memuji selain Rabbul Alamin. Karena kau katakan segala puji, semua puji, apapun puji hanya bagi Tuhan sekalian alam. Jadi kalau sudah Alhamdulillah Rabbil Alamin, boleh kau puji yang lain. Boleh kau puji wali, boleh kau puji Al-Mahdi, boleh kau puji apapun. Nabi itu terpuji, sedangkan Nabi juga memuji. Nabi memuji tidak? Nabi memuji tidak? Kenapa Nabi yang kau puji? Nabi ke Tuhan kau. Kau tahukah siapa Tuhan kau yang sebenar-benar Tuhan? Mengapa kau alihkan kepada yang lain? Kau sudah memuji yang bukan Tuhan. Kau sudah menyembah yang bukan Tuhan. Syirik. Siapapun kau, apapun kau, kecuali Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau orang baca Al-Fatihah salah, pandai kali kau mengkoreksinya. Orang bunyi salah, pandai kau mengatakannya, pandai kau mengkejinya. Kau salah, tak pernah kau tahu yang diri kau itu salah. Tengok orang baca Al-Quran salah, batal sembahyangnya. Kalau sholat harus baca Al-Fatihah. Kalau tak sah kau katakan. Kau keji, bukan kau tunjuk ajar orang yang salah. Tapi kalau orang bisu macam mana? Tak sah sembahyang. Kau saja yang boleh baca Al-Fatihah itu sah sembahyang kau. Begitu Allah. Allah tak adil. Hanya orang bisa membaca Al-Fatihah saja yang sah solatnya. Yang membaca dalam hati tidak sah. Yang berbunyi dalam hati tidak sah. Tiadalah satu kebenaran melainkan kebenaran yang datang daripada Allah. Tiadalah yang satu orang pun, tiadalah satu yang tahu siapa Al-Mahdi sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kau tak boleh menentukan dirimu. Kau tak boleh apa-apa. Kau tak bisa apa-apa. Kau bukanlah apa-apa. Kau tiada apa-apa. Melainkan Allah semata-mata. Melihat kau saja dilihatkan. Mendengar saja kau didengarkan. Bergerak kau digerakkan. Berkata-kata kau diperkata-katakan. Termasuk Al-Mahdi. Termasuk Nabi. Termasuk wali. Termasuk ustaz. Termasuk guru sekalipun. Semua kau digerakkan, diperlihatkan, didengarkan, digerakkan, diperkatakan, dihidupkan kau. La tatarabu zaratin biiznillah. Tidak ada sesuatu pun yang boleh bergerak sebesar zarah pun di dalam dunia ini, di atas dunia ini, di tengah-tengah dunia ini, di langit dan yang di bumi, kecuali izin Allah, kecuali kehendak Allah.
Tidak ada. Walaupun kau wali, Al-Mahdi, Nabi pun kau, semua daripada Allah. Ini kau mengatakan menghina Nabi. Kau menginjak-injak Nabi. Kau menghina Nabi. Kau pura-pura kenal dengan Nabi. Kau pura-pura mengikuti Nabi. Kau sudah menghancurkan. Kau sudah menghina Nabi. Kau sudah menghancurkan Nabi. Karena kau memecah-mecah belah umat. Memecah-mecah kaum. Mengaku keturunan Habaib. Mengaku keturunan Nabi. Palsu kau, penipu kau, pendusta kau. Nabi tidak pernah mau bermusuhan kepada siapapun. Tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Tidak pernah menyesat-nyesatkan orang. Kan lebih tua Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Ini bukan menghina Nabi Muhammad. Supaya kau paham, supaya kau tahu. Nasrani itu bukan musuhmu. Nasrani itu bukan kafir. Majusi itu bukan musuh. Majusi itu bukan kafir. Mereka ada nabinya. Salahkan Nabi Isa itu? Salahkan Nabi Isa itu? Salahkan Nabi Musa itu? Salahkan Nabi Daud itu? Kenapa kau musuh itu? Tidak ada nabi yang mengajarkan yang salah. Tidak ada satu nabi pun mengajarkan berperang. Tidak ada nabi mengajarkan bunuh-membunuh. Ajaran semua nabi itu benar. Semua kitab yang dibawa oleh nabi itu benar. Tidak ada nabi yang mengajarkan yang salah. Injil itu benar. Taurat itu benar. Zabur itu benar. Yang paling benar itu Al-Quran. Agama yang diridai Allah. Agama yang dikasih Allah adalah Islam. Tapi tidak menyalahkan agama Nasrani. Tidak menyalahkan agama Majusi. Tidak. Itu semua diakui Allah. Tidak ada agama yang diturunkan Allah itu salah. Adapun yang salah itu pengikut daripada agama itu. Yang salah itu yang mengikut agama Nasrani, pengikutnya, pengamalnya, itu yang salah. Jangan kau salahkan agamanya. Jangan kau salahkan nabinya. Apabila kau salahkan agamanya, maka kau menyalahkan nabinya. Apabila kau menyalahkan nabinya, kau menyalahkan rasulnya. Apabila kau menyalahkan rasulnya, kau menyalahkan Tuhannya. Kau berperang dengan rasulku, kau berperang dengan aku, kata Allah. Ya benar itu kata Bang Hadi ya. Injil itu benar, ya kan? Taurat itu benar, Zabur itu benar, dan Al-Quran itu paling benar, ya kan? Nah, jadi tidak ada satu agama pun yang mengajari perperangan. Tidak ada ya. Ingat itu ya. Karena kita dari Tuhan yang sama dan para nabi yang diutus oleh Tuhan yang sama. Ini sangat menarik nih ya. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmatan Islam, bukan rahmatan muslimin. Kedatangan Rasulullah, kedatangan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk menghancurkan agama-agama yang lain, membawa rahmat sekalian alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa rahmat bagi sekalian alam, bagi sekalian agama, bukan rahmatan muslimin. Rahmatan lil muslimin atau rahmatan lil alamin? Kenapa kau bermusuhan? Ini yang menghancurkan Islam. Mana ada Islam mau menghancurkan agama lain? Tidak ada lagi perang. Tidak ada lagi bunuh-membunuh. Tidak ada lagi. Ulama itu senjatanya apa? Apa senjata ulama? Pistol. Peluru. Senjatanya. Ulama bodoh kau. Kau ulama bodoh. Senjata kau itu pistol.
Kau angkat saja kedua tanganmu, gunung boleh meletup, gunung boleh pecah. Ulama apa kau doa kau tidak diterima Tuhan? Ulama apa kau doa kau tidak diijabah Allah? Ulama palsu, ulama syuk. Jangan kau mengaku ulama apabila doamu tidak diijabah Allah. Jangan kau mengaku ulama, doa kau tidak diterima Allah. Bukan ulama kau. Ulama itu siddiq, amanah, tabligh, fatanah, mewarisi sifat-sifat Nabi. Warasatul anbiya, penurus Nabi. Fi sabilillah, tidak pernah mengajarkan perang, tidak pernah mengajarkan kebencian, tidak pernah mengkafir-kafirkan. Apabila kau melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tenagamu. Apabila kau lemah, cegahlah dengan perkataanmu. Apabila kau lemah, cukup di hatimu. Ingat, saudara kita itu semua. Kita ini bersaudara dari nenek moyang kita. Siapa itu? Nabi Adam. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Adam. Jadi kalau kau keturunan Nabi Muhammad, kau keturunan Nabi Adam juga. Nabi Musa itu keturunan Nabi Adam. Kalau kau keturunan Nabi Musa, kau keturunan Nabi Adam juga. Kenapa kau potong-potong? Kenapa kau potong-potong? Begitu mempelajari silsilah. Kau saja keturunan Nabi. Israel itu enggak keturunan Nabi itu. Yahudi itu enggak keturunan Nabi. Kau tidak akan pernah dimusuhi apabila kau tidak memusuhi. Kau tidak akan dihancurkan kalau kau tidak menghancurkan. Tidaklah kau dikeji kalau kau tidak mengkeji. Tidaklah kau difitnah kecuali kau memfitnah. Tidaklah kau dibunuh apabila kau tidak membunuh. Tidaklah kau disakiti apabila kau tidak menyakiti. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana zahuqa. Banyak bajingan yang jadi ulama. Banyak setan berkedok ulama. Banyak iblis yang berlindung di wajah-wajah ulama. Mengapa kau ulama tidak mengajarkan yang baik? Mengapa kau mau menjadi pemimpin dunia? Kau ini pemimpin Islam. Ya, menarik ini. Ini sangat tamparan yang luar biasa bagi Bang Hadi ini kepada para ulama. Karena banyak setan yang berkedok ulama, banyak iblis yang berlindung di balik ulama. Ya, ini sangat luar biasa nih. Nah, contohnya yang bagaimana? Lihat saja kalau ada dia berpenampilan seolah-olah ulama tapi perbuatannya tidak ulama, ya tidak seperti yang dicontohkan Nabi, itulah yang dikatakan Bang Hadi tadi maksudnya ya. Jadi ada ustadz di pondok pesantren ya yang dia dikultuskan sebagai ulama besar ya kan. Nah, di pondok pesantren itu ternyata rupanya memperkosa muridnya, kemudian mencabuli muridnya. Itu yang dikatakan Bang Hadi itu ulama, setan berkedokkan ulama, ya kan? Iblis yang berlindung di balik ulama. Sebenarnya bukan ulama, tapi setan. Ini luar biasa nih, tamparan bagi para ulama ini ya. Kita dengar lagi. Dan terakhir ini. Tunjuk ajar kepada orang Islam. Dunia ini sudah ada yang memimpinnya. Negara ini sudah ada yang memimpinnya. Kau mau memimpin Islam, anak istri kau saja bercelaru. Bagaimana kau mau memimpin dunia, anak istri kau saja tidak bisa kau pimpin. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Bukan jaga diri orang, bukan jaga rumah tangga orang. Ini istri kau aja nak kau jaga, istri orang kau jaga. Ulama palsu kau. Kalau tengok bini orang, mata kau tuh tidak ada. Kau itu keturunan Nabi, mengaku keturunan habaib. Tak malu kau. Nabi itu tidak ada anak laki-lakinya. Nabi Muhammad tidak mempunyai anak laki-laki. Adapun dia punya anak laki-laki kan sudah wafat, sudah meninggal. Putus nasabnya di situ. Adapun Nabi itu mempunyai anak perempuan.
Bagaimana kalau anak perempuan? Keturunan Nabi juga kau. Kau otak kau itu letak di kepala, jangan di dengkul. Ya. Habib. Nanti ku bilang Habib Sontolo itu. Kalau keturunan Nabi, Nabi itu keturunan Nabi apa? Ya. Nabi Muhammad itu bukan diciptakan Tuhan simsalabim, ya. Kenal Nabi aja tidak, ngaku-ngaku Nabi apa? Ngaku apa keturunan Nabi? Udahlah. Banyak kali nanti. Ini bukan marah ya, enggak ada marah-marah di sini. Ini tegas, hukum. Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas dan terang menerang pembahasan dari Bang Hadi. Jadi intinya Imam Mahdi itu adalah penyelamat, ya. Tidak mengajarkan Al-Quran atau kitab-kitab lain, tidak menyebarkan agama baru lagi, tapi prinsipnya Al-Mahdi itu adalah penyelamat. Itu ya. Anda juga bisa menjadi Al-Mahdi kecil kalau Anda sebagai pembawa kebenaran, penyelamat bagi minimal keluarga Anda, ya kan? Tapi Al-Mahdi yang kecil, ya seperti yang disampaikan Bang Hadi, ya jadilah daripada kita menunggu-nunggu Al-Mahdi yang sesungguhnya itu dari nenek kakek saya sampai sekarang nggak ketemu, minimal kita jadikan diri kita sebagai Al-Mahdi kecil untuk keluarga, tetangga, saudara, bahkan negara kita. Ya, oke, jangan lupa jadilah orang yang pintar dan smart karena Al-Quran diturunkan bagi orang-orang yang berpikir. Oke, saya Jay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.